Shalom teman-teman, gimana? Saya berharap di sini semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Wah, semuanya penuh semangat nih untuk mengikuti ibadah pada hari ini, dengan kerinduan yang penuh untuk mengikuti ibadah hari ini, dan siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh leader kami. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, izinkan saya membaca pengumuman untuk ibadah Servant of God atau acara berikutnya. Yang pertama, ada KKR Servant of God. Ketiga, KKR ini diadakan di tahun ini, kemungkinan besar akan diadakan pada on-site di gereja kami ya. Yang kedua, ada kita keliling ke zoo, vacation at the zoo. Di mana KKR Servant of God ini yang ketiga, kemungkinan besar akan dikeliling ke kebun binatang. Bagi teman-teman yang suka kepada binatang, bisa mengikuti acara ini. Dan di sini juga ada volunteer training, di mana bagi teman-teman yang rindu ingin pelayanan, baik di gereja atau Servant of God sendiri, bisa menghubungi kami dengan pelayanan berikut yang ada di screen. Yang kedua, open member. Bagi teman-teman yang minat untuk ikut ibadah remaja pada hari ini, bisa mengajak teman-teman sekalian atau saudara-saudara yang kalian miliki. Di sini, meskipun ibadah kita online, tetapi kita membawakan supaya berusaha tidak boring. Nah, itu saja pengumuman yang saya bawakan. Selanjutnya, bisa meminta tolong untuk Saudara Wilson memimpin doa sebelum memulai ibadah pada hari ini. Silakan. Shalom teman-teman. Wah, kelihatannya mereka udah gak sabar nih. Ya udah deh, kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami Tuhan yang akan menjalankan ibadah ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati internet kami, kiranya Engkau memberkati hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu ya Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yowes, kita mulai ibadah pada hari ini. Fokus pada ibadahnya ya. Because this is Servant of God. This is Servant of God.
Memuji Tuhan yuk. Tapi itu sakit. Dan rotok keren. Ayo bangkit berdiri semuanya. Jangan mau berdiam diri saja di tempat duduk. Kita puji Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. 1, 2, 3, go. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Ayo, kita sebut Tuhan yuk. Lagi. Yang duduk di rumah tidak semangat. Jadi Anda bukan anak muda, orang tua Anda. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Angkat tangannya, katakan, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Kau berkesudahan, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tambah lebarnya. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Aduh, masih kurang semangat gak sih? Kayak kita tuh badannya kurang strong gitu loh. Kalau kurang semangat, sekali lagi mari kita penyembahan, kita worship, lalu kita akan langsung dengar firman Tuhan. Ayo. Woi, mari kita lanjut lagi, ayo. Titit.
Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Mana aku belum dengar semangat, belum lihat semangat kalian. Tepuk tangan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo ikuti saya ya, gerakan ya, dan lagi ya. Ayo semangat. Terus, terus. Apa yang tak pernah dilihat mata, ayo ikuti. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Terus, tangan terus. Haleluya. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus sekarang? Angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai mendengarkan dan menyanyikan lagu yang indah ini. Terima kasih atas mujizat-Mu yang sangat indah yang Kau telah berikan padaku, kepada kita semua di tempat ini, Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita nyanyikan ulang bersama-sama.
percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi pada hidup kita. God will not leave us alone, but He will protect us with His power. Amin. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Kita angkat tangan kita. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Mu. Kita mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan hati dan urapan yang penuh. Terima kasih Tuhan. Tanpa-Mu kami gak bisa apa-apa. Tanpa-Mu aku tidak dapat melakukan sesuatu ya Tuhan. Urapan-Mu yang sungguh indah. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Yang gak ngerti lagunya bisa lihat lirik di bawah ini. Yuk, kita sebentar sama-sama. Haleluya. Come, Holy, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita puji Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Yesus, come Holy
Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari nyanyikan sama-sama. Biar kalian yang menyanyikan lagu ini. I feel your power renew, nothing compares to this place. Tuhan, I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Baik, Shalom. Shalom. Suara saya terdengar jelas ya. Haleluya. Bentar. Like-nya kurang deket nih. Nah. Ayo kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Berdoa saya semoga supaya kita dicurahi kuasa oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pagi dan pada siang hari ini kita berkumpul bersama di Zoom ini untuk mendengar sebagian firman-Mu. Pakailah hati anak-anak ini untuk dengar-dengaran dan pakailah telinga mereka dan otak mereka supaya mengerti apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya apa yang hamba katakan sesuai dengan standar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Aduh, haleluya. Saya melihat ada wajah-wajah yang shining splendid ini. Nino, kamu di bawah kasur itu Nino ya? Teresia, long time no see, bro. Haleluya. Suara saya jelas toh? Jelas ya? Oke. Sesuai dengan tema yang saya kirim kemarin, yang ada di grup sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu, yaitu tentang respectful to our family, parents, and people. Jadi kata respect ini nggak hanya buat keluarga kita, nggak hanya bagi keluarga kita, tapi bagi orang tua dan orang lain. Kalau keluarga ini berarti internalnya udah keluarga besar, nggak hanya yang inti doang. Berarti kita harus respect sama orang lain juga. Ada di sini yang pernah sengaja nggak sengaja membantah orang tuanya. Boleh resen dulu, saya boleh lihat. Ada nggak di sini yang mungkin kalian, aduh nggak sengaja nih aku, aduh sengaja nih aku melawan orang tua. Ada di sini. Resen aja dulu, gak apa-apa. Ayo resen. Oke, saya lihat WW itu. Saya lihat WW.
Terus, Lady nggak pernah bantah mama? Lady nggak pernah bantah mama? Pernah. Oh, pernah. Ya, Bibi pernah ya? Pasti Nino juga pernah ini. Ya. Oh, nggak pernah. Haleluya. Ya kita kadang sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, kita pernah lah. Kadang kita menyimpan, aduh, kenapa sih orang ini ganggu saya mulu? Akhirnya kita nggak sengaja melawan mereka. Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi jangan sampai disengaja. Kalau bisa jangan, ya. Oke, kita akan bahas sedikit demi sedikit what the Bible said about respectful to our parents, family, and others. Di Indonesia tersendiri, nggak jarang kita dengar di Indonesia, di negara kita tercinta ini, plus 62 negeri Konoha. Nggak sering kali, nggak jarang kita dengar yang namanya anak durhaka kepada orang tua. Bener nggak? Indonesia sendiri. Indonesia sendiri, ciri-ciri anak durhaka di Indonesia ini dapat kita kenali dengan gampang. Yang pertama yaitu gara-gara uang. Ini pasti ya, kita banyak sering lihat di TikTok. Anak-anak yang durhaka karena uang. Uang ini memang bukan segalanya. Tapi segalanya kalau nggak ada uang nggak bisa hidup. Tapi kalau segalanya nggak ada uang, terus kita membantah dan nggak hormat sama orang tua, itu kita melanggar perintah Tuhan. Oke? Kita akan bahas. Indonesia ini, ya salah satunya gara-gara uang, gara-gara warisan, gara-gara keinginannya nggak dipenuhi. 3 ini doang. Gara-gara uang, gara-gara warisan, dan gara-gara keinginannya nggak dipenuhi. Nggak jarang kita lihat anak-anak kecil zaman sekarang. Kalau keinginannya nggak dipenuhi, bapaknya dipukul-pukul, bapaknya tendang-tendang, bapaknya dipisui. Bener nggak? Contohnya begini, waktu bapak ini jalan-jalan ke mall, dah, sama anak yang kurang lebih SD kelas 5. Kan itu masih childish banget ya. Masih kecil-kecilnya anak, masih kecil-kecilnya bocah. Saat ini bapak ini jalan-jalan di mall hanya karena ingin memendam stres. Mungkin di rumahnya stres banget, utangnya banyak ya. Anak ini minta pergi ke Toys Toys Kingdom. Janjinya lihat-lihat mainan di Toys Kingdom. Setelah sampai di Toys Kingdom, bapaknya oke lah. Lu lihat-lihat aja lah, nak. Lu lihat-lihat aja. Lihat-lihat anak ini. Yang namanya anak kecil kan datang ke Toy Station nggak mungkin lihat-lihat aja. Pasti kan punya rasa keinginan dalam hati. Wah, aku ingin itu. Mintalah sama papanya. Papanya bilang. Anaknya bilang begini sama papanya. Pak, aku mau itu. Boleh nggak? Sopan pertanyaannya. Ya. Setelah papanya bilang, papa nggak ada uang. Tapi nanti kalau papa punya uang, papa bawa kamu ke sini lagi. Si anak ini membantah sama papa. Papa ini kapan punya uangnya? Miskin ya. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD berbicara seperti itu. Seharusnya yang namanya orang tua ajar anak mulai dari kecil sedemikian kecil untuk belajar mengenai kondisi keluarga orang tua. Nah, kalau anak kelas 5 SD aja udah berani ngomong seperti itu, berarti kecilnya dulu di bawah 5 SD, anak ini sering dimanja. Jadi segede-gedenya anak ini di kelas 5 ke atas, ketika keinginannya dan kebutuhannya tidak terpenuhi, anak ini akan membantah sama orang tua. Dan ini kalau tidak diajari dari kecil, sampai ia berpuluh-puluhan tahun, sampai 50 tahun ke atas, ia akan berani sama orang berapa? Anak yang SMA, anak yang udah di university, aja dari kecilnya dididik nggak bener, gedenya juga katut nggak bener. Maka dari itu orang tua yang ada di YouTube sekarang, yang ada di Zoom ini juga sekarang, saya ingin ingatkan kalau punya anak yang masih kecil, ajari dari kecil untuk mengerti kondisi dan ekonomi keluarga. Dengan itu akan ke bawah arus nantinya. Papa nggak punya uang.
Nanti kalau ada uang beli. Oke, pasti begitu kalau anak yang kecil diajar. Kalau anak kita sering dimanja dari kecil, gedenya akan kurang ajar. Nah itulah, kadang anak mulai durhaka sama orang tua saat itu juga. Adakah yang di sini yang durhaka sama orang tua gara-gara keinginannya tidak terpenuhi? Pernah nggak dulu kecil? Yang sampai nendang-nendang, yang sampai teriak-teriak di mall? Atau yang punya adik masih kecil tapi suka sering kayak gitu? Nina tersenyum. Ya, kalau bukan kalian yang ingetin siapa lagi? Mulai hari ini ingetin bahwa firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu perintah Tuhan yang harus kita tempati. Amin. Nah, di sini kita hati anak lewat hati anak. Hati anak lewat hati anak. Siapa yang di sini sering dibanding-bandingkan sama orang tuanya? Ada di sini yang pernah dibanding-bandingkan sama orang tuanya? Maybe Lady pernah dibanding-bandingkan sama mama? Pernah. Nah, saya ingin katakan ya kepada orang-orang tua juga, yang namanya perbandingan anak dengan orang lain itu nggak bagus. Karena itu dapat merusak mentality, keberanian mentality dan membuat anak ini insecure. Why I cannot be like that? Aku nggak bisa jadi seperti mereka. Tapi my parents want me, mama papaku mau aku sama seperti mereka. Kadang juga ada punya pikiran, hidupku ini nggak sama seperti mereka. Setiap orang berbeda-beda, nggak harus disamakan satu tujuan. Kadang anak mulai durhaka, yaitu saat anak kita banding-bandingkan sama orang lain. Jawabannya pasti begini, mama papa ini kok selalu banding-bandingkan saya? Lempar gelas. Masuk kamar kunci begitu, berat. Haleluya. Ya itu karena hatinya ya dipenuhi rasa dendam yang akhirnya dendam sama papa mama sendiri. Yang akhirnya sakit hati sama papa mama sendiri. Saya ingin katakan jangan sampai punya hati dendam. Mungkin orang tua kita ingin kita yang terbaik, menjadi yang terbaik. Cuma caranya yang salah. Pasti papa mama punya alasan tersendiri untuk kita ikut sama seperti mereka. Punya alasan tersendiri. Jangan kita selalu punya pikiran negatif pada papa mama kita. Dan ketika diberi pencerahan seperti itu, janganlah kita seringkali membantah, melawan, sampai menyakiti hati orang tua kita. Pernah juga viral di TikTok ya, siapa yang pernah dengar seorang nenek-nenek yang mandi lumpur supaya cucunya itu bisa mendapatkan apa yang ia mau. Ya, mandi lumpur. Bayangkan mungkin neneknya udah umur 60 tahun ya, kulitnya kisut-kisut semua, kalau disuap pakai pisau udah robek gitu. Kalau dijahit udah robek gitu. Disuruh mandi, nggak menit, itu nggak menit, berjam-jam. Anaknya emaknya mandi lumpur, anaknya live TikTok gitu nyetel. Uang masuk sehari 50 juta. Setelah itu kemana uang itu? Habis buat anaknya berfoya-foya. Inilah contoh dan ciri-ciri orang yang nggak taat sama perintah Tuhan. Mulai hari ini, kalau kalian kurang ajar, merasa diri kalian kurang ajar, merasa diri kalian itu keterlaluan sama orang tuanya, stop. Follow the Bible. Ikuti Alkitab. Mari kita buka di Keluaran 20 ayat 12. Saya ingin kalian membaca. Ada yang ingin membaca? Di Keluaran 10 ayat yang ke-12. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kepada Musa. Ya, itu sebagai dasar perintah Tuhan. Kejadian 20 ayat 12. Ada yang bisa baca? Keluaran 20 ayat 12. Baik, ada yang mau membaca? Oh, ada Yusak gitu ya? Halo Yusak, senang bertemu dengan Anda. Baik,
Ada yang mau baca? Ya, silakan. Hormatilah ayahmu dan Dibaca ibumu dulu supaya ayatnya. lanjut umurnya. Oh, Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepadamu. Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti hormat sama papa mama kita itu perintah atau pilihan. Teresia, hormat sama papa mama kita yaitu perintah atau pilihan? Pilihan. Tuh, kok pilihan? Perintah. Nah, Tuhan nggak pernah kasih choice. Kamu mau hormati papa mamamu atau tidak itu urusanmu. Tuhan nggak pernah kasih choice kayak gitu. Tapi Tuhan kasihnya perintah. Belum. Kalau perintah yang dari Tuhan Allah datangnya, yaitu harus dilakukan. Dan itu wajib dilakukan. Karena apa? Perintah. Coba kalian nggak nurut sama papa mamamu. Apakah benda yang ada di depannya itu bisa melayang nggak di depannya? Kalau saya dulu ya, saya nggak nurut gitu ya sama papa mama saya. Radio mungkin yang ada di depannya itu dilemparkan ke saya. Kalau Tuhan beda. Tuhan kita nggak nurut, mungkin Tuhan jewer gitu. Ayo, kamu kok nggak nurut? Jewernya bukan dijewer begini, mungkin dikasih ujian. Ayo, kamu nggak nurut sama papa ya? Kamu nggak nurut sama aku ya? Tak jewer kamu. Tuhan mainnya nggak mukul, nggak langsung disalat batu dari suka berat gitu ya, nggak mati kamu. Tapi Tuhan menghukum kita. Tapi Tuhan memberikan ujian sama kita yaitu dengan ujian-ujian cobaan-cobaan yang Tuhan berikan. Makanya sebelum Tuhan jatuhkan itu pada kita, rubahlah dirimu sekarang. Taat sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan sayang sama kamu. Nggak taat sama perintah Tuhan, Tuhan lo nggak ngebiarin kamu. Malah Tuhan itu nyari kamu. Saat Tuhan udah berkata misalnya kamu ingin pergi ke klub malam. Tuhan aku boleh nggak pergi ke klub? Tuhan kata tidak. Kamu bilang iya, tidak. Tuhan nggak marah. Tuhan malah suruh malaikat untuk menjagamu karena apa? Tuhan sayang sama kamu. Tapi kitanya kadang yang nggak sadar kalau Tuhan itu sayang sama kamu. Masih kurang ajar, masih nggak mengikuti perintah Tuhan. Hormat sama papa mama kita itu simple. Itu udah mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita udah hormat pada papa mama kita, berarti kita udah mengikuti standar perintah Tuhan. Berarti kita juga udah taat sama Tuhan. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Orang tua wakil Tuhan. Terlebih-lebih ibu. Pernah dengar pepatah surga di bawah kaki ibu? Orang tua sudah merawat kita. Dari kecil sampai dari kamu menjadi embrio dalam perut mama. Mamamu udah rawat kamu. Jaga pola makan, ben kon nggak mati dalam perut. Biar kamu nggak mati dalam perut, jaga pola makan. Menjauhi lemak. Itu kalau udah dewasa, mamanya ditendang. Gara-gara pengen sesuatu. Kalau saya ya jadi mama, nah saya masukin lagi dalam perut itu. Buat apa kelahirin anak kurang ajar? Bener saya masukin lagi dalam perut itu, sesel-sesel gitu. Kamu ya, udah dirawat dari kecil kurang ajar sama orang tua. Jangan sampai ya. Gak ada di sini yang durhaka sama mamanya ya. Haleluya. Yang ketiga,
Yesus juga pernah ngomong lagi di Matius 19 ayat 19. Ayo kita buka Matius 19 ayat 19. Ada yang mau baca? Coba saya pengen lihat ini. Teresia baca ini. Teresia. Matius 19 ayat 19. Entar. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Di sini dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kutipan ini hampir sama yang pernah Tuhan katakan kepada Musa, yaitu dimasuk ke 10 perintahnya. Nah, di Keluaran 20 ayat 12 dan Matius 19 ayat 19 ini sebagai dasar kita sebagai umat manusia, dasar berarti landasan kita sebagai umat manusia untuk mengasihi orang tua kita. Enggak hanya mama kita, tapi juga kita harus menghargai dan mengasihi semua orang. Baik itu keluarga kita, baik itu teman kita, baik itu sahabat kita. Karena di sini yang nggak pernah mengampuni, yang belum bisa mengampuni keluarga, teman, sahabat, papa mama. Ada yang belum bisa memaafkan temannya, yang belum bisa memaafkan orang tuanya, yang belum bisa memaafkan keluarganya. Nggak ada ya? Nggak ada. Haleluya. Berarti semua jiwanya sangat turunan dari Papa kita. Siapa Papa kita? Yaitu Yesus. Kalau kita punya turunan darah yang suci, hati kita juga harus dipenuhi dengan kesucian. Memaafkan orang lain. Jadi ketika ada papa mama kita ya mungkin kan dipenuhi emosi sehingga apa yang kata-kata jelek itu keluar dari mulut. Yang namanya orang emosi nggak bisa dikontrol. Apalagi emosinya kalau udah sampai ke ubun-ubun, kepingin bunuh aja ya. Kalau sudah emosi sampai ubun-ubun ini, aduh ya Tuhan Yesus, mungkin pusing ya, dengan tak jites saya. Jadi semua omongan yang buruk ini keluar dari mulutnya, semua omongan yang nggak pantas ini keluar dari mulutnya, sehingga membuat orang tua kita nggak sadar apa yang ia katakan. Seharusnya kita juga mengerti kalau mereka itu lagi dalam masa emosi, nggak harus disimpan dalam. Cuma selesai mama emosi, kamu ingetin sama mereka, papa mama tadi udah kelewatan ngomongnya. Bukan tambah ketika mama kita emosi dan maki-maki, papa kita emosi dan maki-maki kita maki-maki balik. Kamu nih, pap. Kita maki-maki balik. Ini baru kita yang namanya keluarga yang nggak seturut dan sesuai dengan standar firman Tuhan. Kita sebagai anak bisa diam. Tapi saat sudah mulai reda, kita mengingatkan. Karena itu adalah sebagai tanda kita respect sama mereka. Amin. Nah, ini kepada orang-orang tua. Orang tua yang ada di sini bisa dicatat ya, atau enggak bisa di screen recording ini. Bisa dikirim ke grup orang tua. Orang tua juga nggak boleh semena-mena pada anak. Yang dilahirkan. Kadang orang tua semena-mena ya, nggak bisa menjaga privasi kita. Seharusnya masuk pintu kan ketok pintu dulu. Kalau tidak, orang tua di Indonesia itu kebanyakan nggak ketok pintu tapi dobrak pintunya.
Gak didobrak begitu tapi dibuka. Brak. Hayo laporkan. Nah, itu. Nah, kalau lagi bikin video, mungkin ya, kayak kita lagi belajar tiba-tiba, gitu, pakai kaget kamu. Saya berkali-kali loh. Itu anak nggak bisa, itu namanya orang tua yang nggak ngerti privasi, tapi kita anak disuruh jaga privasi orang tua. It's more important thing. So if you want your kids, your son, your daughter is want to respect you, jika kamu ingin anakmu respect pada kamu, ya, you have to respect for first to your sons, to your daughter. Kamu juga harus respect pada anakmu. Supaya apa? Karena apa? Cerminan dari kita adalah keluarga kita. Cermin. Mengajarlah saudaraku. Amin. Sudah di screenshot ya? Saya harap sudah. Ya. Terlebih apa kita harus mengajari yang baik pada anak. Kalau kita saling menghormati dan menghargai sesama, saya yakin anak-anak saudara-saudara juga akan menghargai Anda. Pernah HP-nya tiba-tiba dipinjam, dibuka-buka. Ada anak sini yang HP-nya tiba-tiba dirahasia oleh orang tua sendiri. Pernah Nino ya? Teresia pernah tiba-tiba handphone ini dirahasia oleh oleh mama? Pernah. Lady juga pernah mungkin ya. Bentar. Timothy juga pernah ini pasti HP-nya dirahasia. Ya, sebenarnya kalau ayah papa kita merahasia handphone ini nggak apa-apa, tapi atas seizin anak. Kalau tiba-tiba orang tua mengambil handphone dan dibuka-buka tanpa seizin, itu nggak boleh. Itu mengganggu privasi. Coba kalau HP kita, HP orang tua, tiba-tiba dibuka sama anak, chat-chat WhatsApp dibuka semua. Kita merasa privasi kita akan terganggu. Makanya handphone ini adalah alat paling terpenting karena privasi ada di dalam sini semua. Back to the laptop. Oke. Setelah kita menyindir-nyindir orang tua, adakah orang tua yang kesindir? Saya harap tidak ya. Saya harap tidak. Yang di Premier juga sekarang, saya harap tidak kesindir ya. Karena ini adalah untuk membuat anak Anda juga semakin ngerti tentang kondisi-kondisi. Dan ini juga bukan waktu-waktu saya menyindir orang tua juga, supaya kamu juga ngerti. Your kids is need to be respect. Oke. Ada 3 cara, boleh dicatat ya, 3 cara agar kita tidak durhaka, tidak melawan saat kita dimaki oleh orang tua kita. Tahu artinya dimaki itu apa? Dimaki ini di pisu-pisui ya. Ada 3 cara supaya kita tidak durhaka saat dimaki orang tua. Bisa dicatat ini. Yang pertama, selalu ingat Tuhan. Ingat perintah Tuhan Yesus yang Tuhan sudah katakan pada kita. Itu apa? Di Keluaran 20 ayat 12, Tuhan berkatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah Tuhan yang diberikan kepadamu. Dan di Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu. Gunakan ini sebagai landasan. Kalau saya bisa menghormati orang tua saya, berarti saya juga bisa menghormati. Untuk yang kedua, jangan membantah. Jangan melawan. Yang ketiga, diam. Terus diem, moy. Diem. Gak usah ikut ngomel. Kok nak belok ngomel, kok dicocok. Blek. Ngelawan, masih ngelawan. Loh. Yang bisa itu ada gulek-gulek kayu itu lempar kena kepalamu benjut di sini. Jangan melawan. Karena kalau kamu mau aman, diam saja. Menangis. Kalau bisa langsung masuk kamar. Kunci pintu, menangis.
nangis, jangan ditahan. Kamu tahu ya, kalau kamu nahan nangis itu sakitnya di hati. Timbul dendam karena itu. Tahan nangis ketika dimarahi orang tua. Yang artinya akhirnya sakit hati dalam hati sini. Aku sakit hati. Kalau kamu bisa menangis, nangis saja nggak apa-apa. Mau nangis itu loh gratis. Manusia itu pasti nangis. Tuhan Yesus saja pernah nangis kok. Nangis itu gratis. Kalau mau nangis, nangis saja. Gak usah ditahan-tahan. Nanti kalau kamu nangis, kepesing. Ya, oke. Jika orang tua kita, papa mama kita udah kelewat batas, kita juga ingatkan. Ingetin. Jangan gitu. Udah kelewatan batas. Bukan tambah kita memakinya balik. Jangan ya. Dan kita juga harus memahami kondisi keluarga kita, kondisi keuangan keluarga kita, kondisi finance keluarga kita. Jangan kita meminta sesuatu yang finance keluarga kita nggak nutut. Papa mamamu gajinya 1,5 juta, tapi kamu minta iPhone 14 Pro Max. Bayangkan gaji papa mamamu 1,5, minta iPhone 14 Pro Max. Kon meni mangan opo? Karak. Minta itu yang standar aja. Yang mungkin papa mama kita mampu. Jangan mintanya neko-neko. Gaji 1,5, mintanya iPhone. Besok kamu makan karak. Tahu karak, nasi yang atos-atos gitu. Nasi bekas, nasi sisa. Hanya buat apa? Hanya belikan kamu handphone. Orang tua juga nggak kenceng. Jadi 1,5 buat beli iPhone. Berapa tahun lagi kamu bisa lunasi? 20 tahun lagi. 10 tahun lagi kamu bisa lunasin iPhone. Ini buat beli rumah 10 tahun. Minta sewajarnya. Kalau nggak bisa ya udah. Usaha sendiri. Jangan kita bergantung gini saja sama orang tua. Gini aja, ngemis. Sama aja kalau kita minta di jalan, Pak, bagi sedekahnya, Pak, buat bangun. Bangun apa itu? Jangan ya, kalau minta sama orang tua kita semampunya aja. Jangan sampai kita meminta sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Nah, ini nih. Saya sering dengar ini, perkataan anak pada orang tua yaitu selalu pakai kata kon. Kon wis makan ta? Sama mamanya loh. Kon wis makan. Lu wis badok. Waduh. Ini bahasa apa ini? Saya sering kali loh dengar ini, kon wis badok ta? Kon mangan apa? Sama mamanya sendiri. Pernah suatu hari saya teleponan sama teman, di telinga saya sendiri. Ngomong sama tantenya, sama iiknya, sama uaknya. Ngomong seperti itu. Ya Tuhan Yesus, saya kaget sekali. Ini cantik-cantik, tapi kok cocoknya kayak gini. Ini buat pasangan kalian ke depannya ya. Kalau ada keluarga, kalau ada pacar kalian, partner kalian yang ngomong sama keluarganya pakai kata seperti ini, yaitu kon. Sama keluarganya pakai kata kon. Run, bro. Lari. Udah, cari yang lain. Gak usah dikejar. Kalau sama keluarganya sendiri aja no respect. Respect nol. Berarti sama keluargamu juga dia respectnya nol. Karena keterbawaannya dari kecil sudah kebiasaan seperti itu. Pesan buat Nino, Lady, Teresia, WW, Timothy, dan teman-teman yang ada di YouTube sekarang. Kalau mungkin punya partner yang ngomongnya kon, lu, kamu, sama keluarganya sendiri yang lebih tua. Aduh, tinggal. Cari lagi. Orang yang modelnya kayak gitu, sama keluargamu juga nggak akan. Percayalah. Tuhan itu udah siapin hal yang terbaik. Amin. Mandi kertas gue. Nah,
Nah, ini lembaran ini saya dikasih oleh Bapak Gembala. Saya kemarin sebelum khotbah kan saya tanya-tanya sama Pak Heri buat bahan khotbah. Nah, beliau kasih ini. Jadi langkah-langkah kita untuk tetap konsisten melakukan firman Tuhan atau menghormati orang tua kita bisa dicatat ya, teman-teman yang bisa menulis yang tangannya nggak nekuk-nekuk kayak gini bisa dicatat. Daripada nanti tangannya dilekukan sama gini sama Tuhan. Ketika ada orang tua, ya didengar-dengar ini, dengar-dengar. Ini saya nggak ulang-ulang lagi dengar. Ketika orang tua kita udah mulai keterlaluan sama kita ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan, aku nggak mampu. Kenapa tiap hari kok mereka omongannya tambah lama tambah sakit sekali, menyakitkan hati. Aku nggak mampu, Tuhan. Pertama, minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Minta Tuhan. Minta Roh Kudus langsung untuk memampukan kita. Roh Kudus, mampukan saya supaya saya bisa kuat dan bertahan. Supaya saya nggak bunuh diri. Ada loh orang yang nggak kuat sama orang tuanya yang akhirnya berujung bunuh diri. Jangan sampai ya. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Caranya gimana? Sama dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan 100%. Siapa di sini udah mulai saat teduh? Punya connecting time. Haleluya, Wewe. Haleluya. Punya connecting time sama Tuhan. Punya waktu tersendiri sama Tuhan. Untuk tempat kita berserah pada Tuhan. Sebentar ya, saya minum ya. Karena saya dari tadi habis air liur saya. Seger. Oke, lanjut. Minta Tuhan untuk memenuhi kita. Memberikan kuasanya turun. Kalau misalnya sekarang kalian belum punya waktu saat teduh, lakukan. Saat teduh itu tidak perlu neko-neko. Kamu cari di YouTube saat teduh, gitu ya. Dari YouTube saat teduh itu kamu udah ikuti aja. Nanti percayalah ada sesuatu yang berbeda. Ada feels difference, ada feels yang what is this? I don't know. Ada feels yang berbeda. Kita kalau udah kita punya connecting time gitu. Yang kedua, satu lagi, tetap konsisten jadi pelaku firman Tuhan sehingga akan selalu ingat firman Tuhan. Tetap konsisten jadi pelaku firman Tuhan. Artinya jika kita hampir nggak kuat ya dengan situasi yang ada, maka kita hampir sekali melawan mereka dengan sistem kondisi yang berbeda. Ingat Tuhan selalu. Ingat firman Tuhan yang Tuhan sudah katakan, yaitu di Keluaran 20 ayat 12, di Matius 19 ayat 19 dan sebagainya, bahwa Tuhan sudah berkata, hormatilah mereka. Mereka itu siapa? Ayahmu dan ibumu. Kalau kita udah berhasil konsisten jadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita akan selalu ingat firman Tuhan, Tuhan akan pakai kamu menjadi pelayan. Dan kamu menjadi anak kesayangannya. Kamu hadir di Zoom ini, kamu hadir di YouTube ini, itu udah konsisten dalam firman Tuhan. Kamu udah taat sama Tuhan. Jangan pernah bolong ibadah. Amin. Sekarang udah jam 1. Cepat sekali, gak kerasa 1 jam saya ngoceh ya. Yang ketiga, butuh teman curhat toh pasti. Tapi sini sudah punya sahabat, bisa angkat tangan. Atau sahabatnya ada di sebelahnya, bisa ditunjukkan. Ya,
Teman curhat ini penting supaya kita nggak memendam masalah. Terribly our problem to our family. Kalau nggak ada teman curhat, cek pendetamu. Pak Hedi, bapak-bapak saya lo kayak gini, aku udah kuat. Oh, nanti Pak ini pasti akan kasih solusi. Ya, gini. Itu namanya sistem konseling. Kan kita juga udah punya atau sistem konseling. Jadi teman-teman yang nggak punya sahabat, yang pengen curhat, bisa chat. Sekarang handphone ini udah maju. Nggak kayak zaman dulu, masih kirim surat. Sekarang enggak, udah pada handphone. Tinggal chat atau telepon aja, kita akan sudah siap sedia. Amin. Jadi kalau misalnya punya masalah yang, aduh Tuhan, aku pengen cerita sama orang. Cerita sama Tuhan. Kalau sama Tuhan mungkin dikasih solusi, pasti kasih solusi. Solusinya Tuhan itu nggak hanya omongannya Tuhan, tapi dengan caranya yang ajaib. Mungkin kita bilang, Tuhan ini keren banget. Curhat sama Tuhan boleh, curhat sama hamba Tuhan boleh, curhat sama teman-teman juga boleh. Menangis saat punya connecting time sama Tuhan. Untuk yang keempat ini, menangis dan ungkapkan perasaanmu semuanya sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Tuhan, aku nggak kuat Tuhan. Aku minta kuasamu pulihkanku. Kuasamu memenuhiku. Kuasamu datang kepadaku Tuhan. Karena Mazmur 56 ayat 8 berkata di Mazmur Daud, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kehidupanmu. Tuhan ini ya sebagai sumber segalanya. Kadang kita aja nggak sadar. Kalau kita udah jatuh, drop down, dropnya udah dalam banget, baru kita datang sama Tuhan. Siapa yang di sini kalau bener-bener ngedrop, baru mau datang sama Tuhan? Ada di sini. Udah bener-bener nggak bisa apa-apa, udah bener-bener, aduh aku nggak bisa, nggak sama kamu. Diputusin pacarnya, baru datang sama Tuhan. Ada di sini. Yang waktu pacaran nggak mau datang ke gereja, mending spend time with partnernya sama pacarnya. Tapi waktu putus sama pacarnya minta lagi sama Tuhan, baru datang sama Tuhan. Tuhannya juga bilang, kamu ini kalau gini aja baru datang sama aku. Selama ini kamu kemana? Tuhan itu sayang sama kamu. Dia ingin kita punya connecting time with God. Amin. Untuk yang kelima, setelah kamu udah mengikuti 4 langkah yang tadi barusan saya katakan kepada teman-teman sekalian, bahwa kita harus yakin kita akan memperoleh jalan keluarnya dengan mengampuni dan mendoakan serta menyenangkan hati orang tua. Ada di sini yang sudah menyenangkan hati mama atau papa, yang menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati orang tua itu enggak hanya secara uang, enggak hanya yen yang bisa membuat mereka senang. Nite papa, pushi huan nite jen. Papa mamamu enggak suka uangmu. Ya, nite papa, pushi huan nite jen. Mereka enggak suka. Mereka maunya apa? Nite papa, yau nite ai. Papa mamamu cuma mau hatimu, kecintaanmu sama mereka. Nite papa seyau nite ai. Papa mamamu cuma ingin hatimu, cintamu, waktumu. Spend time with your family. Itu mereka udah seneng banget. Kamu udah berhasil menyenangkan hati kamu.
Ya mungkin di sini ya, kalian nggak punya papa atau nggak punya mama atau ada yang single parent. Ya single parent inilah satu-satunya keluargamu. Kamu harus bisa nyenengin mereka. Entah dengan kamu berprestasi, entah dengan nilaimu. Buat orang tua kita senang itu nggak hanya secara finansial, tapi dengan act of service love language-nya ya. Berikan orang tuamu dengan love language yang kita punya. Love language yang kita punya dengan efforts yang kita punya. Ya kalau kita punya rezeki lebih, we give our efforts to our parents. Effort gak hanya buat pacar kita. Efforts gak hanya buat pacar kita, tapi efforts buat orang tua kita. It's more important things. Itu lebih dari segalanya. Ada di sini yang sudah bereffort sama orang tuanya, sama papanya, sama mamanya. Oh, itu ada Bu Elvina ya. Halo, shalom Bu. Ya, ada yang sudah effort sama orang tuanya di sini. Lady, effortmu sama papa mamamu apa, Di? Gak ada. Lupa. Oh, haleluya. Lupa ternyata. Oke lah, gak apa-apa. Nah, ada berkat tersendiri loh. Kalau kita udah berhasil membuat orang kita itu bangga sama kita. Membuat orang tua hati mereka itu senang sama kita itu ada berkat sendiri. Dari mana datangnya? Dari Tuhan datangnya. Bukan dari setan. Kalau berkat dari setan, mintanya imbalan. Imbalannya apa? Tumbal. Pernah datang ke Gunung Kawi di sini. Ada yang datang ke Gunung Kawi di sini untuk meminta sesuatu dari iblis. Yakin nggak ada ya? Minta berkat sama Tuhan. Nah, kalau kita udah berhasil membuat hati mereka itu senang, kita juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dari Tuhan datangnya. Berkatnya apa sih? Umur kita panjang. Dan diberkati Tuhan. Siapa sih yang mau di sini umurnya pendek? Ada di sini yang mau umur pendek. Yang belum bertobat tiba-tiba hari ini. Mohon maaf ya. Lady dipanggil Tuhan. Misalnya hari ini. Lady dipanggil Tuhan. Nino dipanggil Tuhan. Wewe dipanggil Tuhan. Teresia dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Kalau dipanggil Tuhannya serentak itu bukan meninggal namanya ya. Yaitu adalah masa pengangkatan. Kita belum tahu tiba-tiba dipanggil Tuhan semua. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di bumi ini. Makanya sebelum papa mama kita innalillahi wa innalillahi roji'un, bahasa kasarnya meninggal dunia, sebelum papa mama kita innalillahi, kita senangkan hati mereka dulu dengan love language yang kita punya. Sesimpel itu kok. Love language yang kita punya itu is most important things. Sangat penting daripada segalanya. Amin. Sebelum dipanggil Tuhan loh ya. Kalau orang tua kita dipanggil Tuhan, penyesalan akan selalu datang di belakang. Kenapa? Waktu saya hidup, saya belum bisa menyenangi. Sampai nangis di peti matinya, dilihat kok mati. Wes telat. Wes telat. Melihat orang tuanya di sini, misalnya di luar kota, saat apa kita udah telepon. Mama, anakku kapan kamu mau pulang? Nanti aku sibuk. Saat dapat telepon lagi, woi mamamu mati, langsung didatangi. Terus lihat di petinya, maaf ya, aku belum bisa nyenengin. Wes telat. Mati kon tangisi opo? Tangisi mayate. Wes telat. Is dead. Udah mati. Lu nangisin buat apa? Makanya selama mereka masih hidup, jangan sampai kita nangis di depan petinya. Karena kita nyesel.
Sebelumnya belum bisa membagi. Coba deh sekarang. Sekecil-kecil kalian, sekecil kalian. Gak usah pakai uang. Pakai act of service yang kamu punya. Pakai love language yang kita punya. Berikan pada orang tua kita. Saat mereka udah wafat, kita akan punya rasa senang sendiri. Rasa bangga sendiri. Puji Tuhan. Saya udah membahagiakan mereka. Kita punya rasa proud to ourselves. Yang ketiga, dimuliakan di hadapan Tuhan dan manusia. Seperti kisah Yusuf itu. Yusuf yang taat sama papanya. Ketika papanya nyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya. Yusuf langsung, oke papa. Dan akhirnya Yusuf dijual dan sampai dibunuh. Dijual ke Mesir. Lalu di Mesir Yusuf menjadi orang nomor 2. Yusuf masih mau menerima keluarganya. Dimuliakan di hadapan Tuhan. Yusuf disayangi Tuhan. Yusuf dicintai oleh rakyat Mesir. Dan mendapatkan bagian yang terpenting di Mesir. Yaitu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena apa? Yusuf taat sama orang tuanya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf masih punya rasa mengampuni. Makanya Yusuf diberkati Tuhan sangat-sangat. Sangat diberkati Tuhan. Hormat pada orang tua kelihatannya sepele. Berkat dari Tuhan yang datangnya dari Tuhan yang diberikan kepadamu itu tidak sepele. Sangat banyak berkatnya. Berkatnya nggak 1, berkatnya nggak 2, bahkan berlimpah. Itu yang ketiga, hidup kita diberkati baik jasmani maupun rohani. Maksud hidup kita diberkati itu apa? Hidup kita diberikan kesehatan, umur panjang, muka yang penuh dengan damai sejahtera. Kayak gini loh. Hidup yang diberkati damai sejahtera. Siapa yang di sini mau hidupnya sengsara? Ada yang mau hidupnya sengsara di sini? Seumur hidup dipenuhi dengan kemiskinan. Kalau saya enggak. Kunci sukses itu yang pertama. Kalau kita udah beres urusan orang tua kita. Gitu apa? Membahagiakan mereka. Kunci sukses itu enggak hanya kamu berusaha. Kunci sukses itu enggak hanya kamu setelah usaha, I have already success. I have already success. My parent is not important. Keluargaku enggak penting. Yang penting aku udah sukses. Oh no. Suksesmu enggak lama. Kalau kamu udah membahagiakan mereka dan mendapatkan restu dari orang tua, your success is forever until keturunanmu yang ketujuh, bahkan sampai selamanya. Hidupmu diberkati. Kalau udah sukses, jangan lupa ingat Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan lagi berkat. Amin. Ada yang mau menjadi lapan di sini, mau menjadi bos di sini, yang mau sukses ini. Saya ingin raise hand aja dah. Ayo raise hand. 1, 2, 3. Ada yang mau menjadi 8 di sini? Oke, Lady. Lady doang yang mau menjadi bos. Oke, baby. Oke, Timothy. Haleluya. Teresia. Gak mau jadi 8. Pasti Teresia juga mau ya. Oke, Nino. Pengen jadi 8. Oke, Teresia. Haleluya. Dengan iman dan percaya dan taat sama kedua orang tua kita, kita semua akan menjadi 8-nya Tuhan. Bukan 8-nya Tuhan ya. 8 yang diberkati Tuhan. Bos yang diberkati Tuhan. CEO yang diberkati. Yusa ini pasti cita-citanya jadi bos ya. Kuncinya cuma 1. Setelah semuanya kamu sudah lewati, kuncinya cuma 1. Hormat kepada orang tua kita. Itu penting dari segalanya.
Amin. Ikuti semua perintah Tuhan yang Tuhan udah katakan sama kita. Kelihatannya simpel. Sampai sesimpel itu kamu bisa sukses nanti. Doa orang tua adalah manjur. Doa orang tua adalah doa yang bila didoakan dengan yakin akan besar kuasanya. Karena hidup kita di bumi ini hanya sementara, membahagiakan mereka adalah yang terpenting daripada segala. Daripada membahagiakan pacar kita, membahagiakan partner kita, bahagiakan Bapak Mama dulu. Baru nanti kalau mereka urusannya udah selesai, baru kita membahagiakan pasangan kita. Amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang akan melakukan itu. Di firman pada siang hari ini, saya nggak ingin hanya Anda semua untuk mendengar, tapi juga melakukan. Supaya apa yang kamu dengar hari ini menjadi berkat. Amin. Sudah ada yang ngantuk itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bentar. Syukur terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan yang Kau telah berikan pada kita di siang hari ini. Kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian isi acara kami itu tentang belajar tentang respectful to our parents, family, and others. Dan bagaimana cara mengampuni orang lain Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan kami dengan perlindungan yang Kau punya. Engkau kuatkan seluruh tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya kami dapat menahan diri saat orang tua kita udah kelewatan batas saat kita. Kiranya Engkau penuhi kuasa Roh Kudus-Mu pada diri kami kita semua. Supaya kami juga tidak mengambil jalan yang salah. Yaitu suicide. Bunuh diri. Kami tahu kuasa-Mu akan menyelimuti kita. Sehingga kita tidak dapat menjangkau hal-hal yang negatif. Aku tahu Kau Tuhan yang baik. Kau pasti melindungi kami. Dengan kuasa yang Kau punya. Karena juga Engkau berkati teman-teman kami. Yang saat ini tidak bergabung pada kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Supaya mereka tetap menjadi pelaku firman-Mu. Untuk selama-lamanya. Berkati teman-teman kita yang lagi ada di YouTube sekarang Tuhan. Baik di Taiwan, di Amerika, di negara-negara luar lainnya. Tengah menonton ini. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Karena aku percaya sejauh-jauhnya mereka berada di kita. Doa kita tidak terbatas oleh apapun juga. Karena kuasa dalam doa sangat besar. Ubahkanlah kami Tuhan menjadi anak yang lebih baik. Supaya kami dapat mengikuti seluruh perintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadir dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan prosesi acara kami Tuhan. Dan bila tangan-tangan-Mu yang bekerja memberkati kami. Supaya apa yang kami dengarkan hari ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ingat pesan saya tadi. Kita harus respect sama orang tua kita. Kita harus punya rasa peduli pada orang tua. Jangan sampai iblis kamu biarkan untuk merusak dan menghancurkan keluarga. Kamu adalah anak Tuhan di army. Ayo sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu yang pelihara hidupku. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, kasih-Mu Tuhan. Kita ulang sama-sama yuk. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hidupku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Tertuju padamu, Tuhan. Kasih Tuhan atas anugerah-Mu, bahwa pertolongan-Mu yang sangat ajaib yang membuat hatiku tenang kapanpun saat ini. I love you, Lord. Pertolongan-Mu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Tangannya serahkan pada Tuhan semuanya. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. For your grace. Ya, nyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan hati. Saat ku menyembah-Mu,
Kau bertahta di atas pujianku. Saat ku memujimu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tolong sama-sama nyanyikan yang penuh kerinduan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat tangannya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku sembah kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku berterima kasih atas anugerah-Mu yang Kau telah berikan padaku. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, I love you Lord. Buat teman-teman yang nyanyikan, amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, aku berterima kasih kepada anugerah-Mu yang Kau telah berikan kepadaku pada hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami dapat selesai. Dan biarlah anak-anak yang berada di Zoom ini dapat yang taat kepada papanya Yakub Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun ke atas mereka dan dapat memampukan mereka lebih baik. Ajarilah mereka untuk saling menghormati, saling menghargai sesama mereka, supaya mereka dapat terbebas dari godaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan sekalian. Amin. Ayo kita memuji dan menyembah nama Tuhan.
Ini semuanya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Tuhan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yang telah tiba dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita kuasanya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Domba oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita tepuk tangan dan semangat. Jangan ragu untuk tepuk tangan. Ayo, puji Tuhan. Sekarang tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Domba oleh kesaksian kita, iblis kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah anak domba, ayo katakannya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Akan semangat di dalam tangannya, teman-teman, ayo. Haleluya. Ayo. Ucap ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.